Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Puspitasari dengan NPM 2478311 dari kelas 3C. Jadi, pada video kali ini saya akan belajar tentang VLAN, mulai dari pengertiannya, fungsi, keuntungan, hingga praktik langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi, apa sih VLAN itu? VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network, yaitu teknologi yang memungkinkan kita membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Lalu fungsi VLAN sendiri untuk memisahkan jaringan sehingga lebih aman, lebih rapih, dan setiap bagian bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan dari VLAN yaitu yang pertama, VLAN itu dapat mempermudah manajemen jaringan. Lalu yang kedua, VLAN dapat memecah broadcast domain sehingga jaringan lebih efisien. Oke, langsung kita ke praktikumnya. Jadi di sini kita akan menambahkan 4 PC. Lanjut, kita akan menambahkan satu switch. Dan kita akan sambungkan menggunakan kabel UTP. Selanjutnya akan masukkan ke dalam kotak. Kita akan kita akan konfigurasi di VLAN ini. Kita kasih ini dulu. Oke, kita klik switch-nya, kita masuk ke mode CLI-nya, lalu kita ketikkan enable, lalu configure terminal untuk masuk ke mode configure terminal. Kita akan membuat VLAN dengan mengetikkan VLAN 50, lalu kita beri nama TRI. Lanjut, kita akan buat VLAN 60 dan akan kita beri nama TRPL. Lalu kita cek show VLAN. Di sini saya sudah punya VLAN 50 dan 60 dengan nama TRI dan TRPL. Selanjutnya kita akan memasukkan interface ini ke VLAN.
kita masukkan, kita ketik interface range FA01 sampai 2 karena kita mau memasukkan si ini FA01 dan FA02. Kita enter. Lalu kita ketik switch port model access. Selanjutnya ada yang salah. Oke, lanjut akan kita cek lagi menggunakan do show VLAN D. Jadi pada VLAN 50 ini dengan nama TRI kita sudah punya interface yaitu FA01 dan juga FA02. Jadi kita akan mengisi di bagian VLAN 60. Kita lakukan hal yang sama yaitu kita ketikkan interface range FA03 sampai 4. Dan di sini itu karena di sini FA di PC ini FA03 dan juga FA04. Jadi kita masukkan interface-nya. Kita ketikkan lagi switch port mode access. Kita cek apakah masuk atau tidak. Oke, di sini juga udah ada ya di VLAN 50 ini interface-nya udah masuk. Lanjut kita konfigurasi pada isinya, konfigurasi IP-nya. Karena di sini yang terakhir IP-nya 1.4, kita lanjut aja di 1.5. Di sini subnet masknya biar default aja. Oke, udah. Lanjut kita uji dengan kita lakukan pengujian dengan cara mengirimkan paket.
Nah, di sini udah sukses ya, udah sukses. Uh, Lalu kita coba uji di sini dan di sini. Jadi di sini file. Jadi kita akan nyoba menghubungkan switch ini dan juga switch yang ini. Jadi kita buat kotak dulu ya, biar apa ya, itu ada dalam satu ruangan gitu loh. Lanjut. Ya, lalu kita sambungkan switch ini menggunakan kabel UPV. Nah, di sini kan FA-nya FA05 dan FA05 kan. Lalu kita hubungkan antara switch 0 ini dan juga switch yang satu ini. Lanjut, apa ya? Kita coba lagi ngirim paket, apakah udah bisa atau belum antara VLAN 50 dan juga VLAN 50 di ruang yang berbeda. Jadi di sini masih file. Jadi kita akan cek di switch-nya ini, kita akan cek. Kita masuk ke sini. Bisa kita masuk dulu, lalu kita ketik lalu kita ketikkan switch port mode akses, kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 50 issue brief issue brief. Jadi di sini pada VLAN 50 udah masuk dari interface 05-nya. Karena kan di sini 05 ya, ini juga 05, jadi tadi juga udah masuk. Ini lanjut kita ke switch yang nomor 1, kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini juga udah muncul di VLAN 60-nya. Kita coba dulu ngirim paket ya. Kita coba dulu apakah dari VLAN 50 ke 50 itu bisa. Di sini tetap file. Why?
Coba kita ini dulu di sini. Kita coba masukin juga di apa ya, di 60-nya kita coba masukin. Saya coba juga di sini kita masuk, karena kan di sini yang baru masuk itu yang 60 ya di switch kedua. Kita coba masukin juga yang di VLAN 50-nya. Oke, di sini juga saya nyoba masukin interface dari FA05 di VLAN 50 pada ruang kedua. Siapa tahu bisa. Kita coba kirim paket lagi. Di sini masih file. Jadi saya kurang tahu ya apa namanya, kenapa itu nggak bisa komunikasi. Cuman saya mau nyoba praktik ke yang berikutnya gitu, karena siapa tahu bisa kan. Jadi kita pakai terang di sini untuk jadi karena kan ini emang belum bisa ya, antara VLAN 50 dan juga 60 itu belum bisa saling terhubung. Kita coba jadi saya akan nyoba buat apa ya, interface antar switch menjadi terang. Jadi saya akan melakukan konfigurasi antar interface menjadi terang. Jadi terang itu adalah interface yang bisa melewatkan banyak VLAN sekaligus. Jadi pertama kita akan masuk ke switch yang ini, switch pada ruang pertama. Lalu kita akan ketikkan kita kita akan ketikkan interface range FA05. Oke, kita masuk dulu ke mode configure terminal.
Lalu kita ketikkan switch mode terang. Oke, kita coba lagi di switch pada ruang kedua. Oke, kita coba yang sama. Jadi, oke, udah. Kita coba cek. Di sini kan ada nih, udah muncul ya. Lalu kita akan coba mengirimkan paket sesama VLAN. Apakah sudah berhasil atau belum? Kita coba lagi. Pusing dulu deh. Sukses. Nah, udah bisa ternyata. Kita coba di 60 juga. Loh. Kita coba dulu di sini. Oke, bisa. Jadi lanjut. Saya nggak tahu ya. Mungkin saya nggak tahu kenapa tadi nggak bisa. Saya juga pokoknya nggak tahu. Cuma tadi saya nyoba pakai terang itu ternyata bisa. Lanjut kita akan praktik ke apa ya? Ke allowed terang. Jadi allowed itu kita bisa request VLAN mana yang diizinkan ngelewatin si terang ini. Itu. Kita masuk ke switch yang ada pada ruang pertama. Lalu kita ketikkan show in. Coba sih. Oke, kan di sini ya. Jadi kita bisa request di sini apa ya, VLAN mana yang diizinkan melewati terang. Oke, kita masuk ke mode configure terminal dulu. Lanjut kita ketikkan interface FA05. Lanjut switch terang low. Nah, di sini kan yang tadinya 1 sampai 1005 sekarang jadi 50,60 karena kita melakukan request. Oke, lanjut kita akan membuat topologi untuk ruang ketiga. Jadi kita akan menggunakan satu switch. Cuma switchnya itu bukan yang biasanya. Biasanya kan saya pakai yang 2960. Cuma sekarang saya menggunakan yang 3560. Kita tambahin di sini. Lanjut kita menggunakan 4 bisi. Dan akan kita hubungkan menggunakan apa ya, kabel UTP. Oke, lanjut kita akan konfigurasi VLAN tersebut ya. Jadi kita akan masuk ke switch ini. Kita masuk ke mode CLI-nya seperti biasa.
Oke, kita ketikkan enable untuk masuk ke user mode dan kita ketikkan configure terminal untuk masuk ke mode configure terminal. Oke, di sini juga saya udah nambahin VLAN 50 dan juga 60 pada ruang ketiga ini. Lanjut, kita akan memasukkan interface di masing-masing ruang. Kayak yang sebelumnya saya praktikan sebelumnya itu. Ya, pokoknya kayak gitu lah. Kita akan coba nampilin dulu apakah berhasil atau tidak. Nah, jadi di sini VLAN 50 dan 60-nya udah ada interface-nya dari FA 01, 02, 03, dan 04. Lanjut, kita konfigurasi IP address seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini IP-nya yang terakhir 1.8, kita akan lanjut 1.9 dan ya, sampai selesai. Oke, setelah kita konfigurasi IP address pada PC, kita saya akan mencoba mengirimkan paket untuk mengecek apakah terhubung atau tidak. Iya, belum ini. Lupa belum dikonfigurasi. Maaf, saya kurang fokus, Bapak. Oke, kita akan nyoba ngirim paketnya. Apakah berhasil terhubung atau tidak. Oke, antar VLAN dalam satu ruangan terhubung. Kita coba ke yang sebelah, ke ruangan sebelah. Ya, di sini fail ya.
Nah, gimana sih biar terhubung antara ruang 3, ruang 2, dan juga ruang 1? Jadi kita akan hubungkan menggunakan kabel UTP pada switch. Dari ruang 3 ini kita hubungkan aja ke ruang 2. Oke, di sini kan FA06 ya. Terus di sini FA05. Lalu kita masuk ke sini, ke switch. Kita masuk ke mode CLI-nya. CLI-nya. CLI. Lalu kita ketikkan typo. Oke, kita masuk ke ini juga untuk menghubungkan. Oke. Di sini di reject ya. Jadi kayak ditolak gitu. Kan seharusnya nggak menggunakan ini. Maksudnya menggunakan ini nanti. Jadi kita coba dulu. Enkapsulasi dot key. Oke, jadi udah ada ini. Kita coba kirim paket apakah terhubung atau tidak. Oke, di sini udah sukses ya. Udah sukses ya. Kita coba dari ruang 1 ke ruang 3 apakah oke, ini sukses juga. Jadi sekian praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.